Bagaimana dunia usaha menghadapi situasi ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2015 yang meleset dari target? Ya, Pak Haryadi, bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2015 ini 4,7%. Ada yang bilang ini sedikit jauh di bawah target dari pemerintah 5,7% di akhir tahun 2015. Kemudian juga kita lihat kondisi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Mei ini Rp13.000 lebih gitu ya. Bagaimana dunia usaha melihat kondisi ini? Ya memang kita pada kondisi yang lebih buruk dari tahun lalu ya, dan ini bagi kami cukup mengkhawatirkan karena kalau kita melihat dari sektor yang yang mengalami penurunan itu justru sektor yang merupakan indikator dari laju pertumbuhan ekonomi negara kita, yaitu sektor makanan, minuman, dan otomotif. Nah, kalau kita melihat penurunan yang cukup signifikan di sektor-sektor, hampir seluruh sektor lainnya itu, maka kami melihat kemungkinan bahwa terjadi pelambatan ini akan berlanjut itu cukup besar. Hal ini kalau kita melihat dari juga perkembangan ekspor kita yang ternyata juga pertumbuhannya itu boleh dibilang stagnan begitu. Dari segi harganya itu, dari segi absolut nilainya memang naik, tapi karena pelemahan rupiah terhadap dolar. Tapi kalau dari unit produksinya sendiri itu boleh dibilang mengalami stagnasi, bahkan beberapa juga mencatat penurunan. Nah, namun demikian kalau kita melihat laporan dari Kementerian Keuangan, laporan dari Direktorat Jenderal Pajak yang kalau nggak salah tanggal 6 Mei yang lalu mereka rilis bahwa penerimaan pajak ini ternyata ada pertumbuhan 10,58% dibanding tahun lalu. Tentu ini juga menjadi sedikit ada harapan untuk kita ya. Tapi juga kita, menurut pandangan kami juga kita harus berhati-hati karena pembayaran pajak ini juga bisa juga direfleksikan masih carry over dari laporan tahun 2014 karena memang kan kita menyetorkan SPT itu kalau untuk perusahaan kan pada akhir April ya Mas ya. Jadi bisa juga ada misleading di situ karena kalau kita melihat kenyataan di kuartal 1 yang juga sudah diumumkan oleh BPS mengenai bahwa pertumbuhan kita hanya 4,71%, maka ini juga ya kita harus menaruh optimis tapi juga harus berhati-hati kita mencermati perkembangan ini. Nah, mengenai rupiah sendiri menurut pandangan kami juga kita juga masih cukup khawatir ya karena tadi kembali masalah ekspor kita juga belum menunjukkan suatu kenaikan yang signifikan, dan di lain pihak bahwa dari segi import memang kebetulan karena dolarnya tinggi maka kita importnya juga kurang, yaitu otomatis seperti itu. Tapi memang kami melihat ya kalau di sektor ekspornya tidak ada perkembangan ini memang juga masih menjadi ancaman untuk rupiah kita. Nah, sekarang ini yang juga menjadi kekhawatiran dari kami adalah kalau sampai pajak itu pada bulan-bulan berikutnya ini adalah penerimaannya di bawah targetnya pemerintah, maka ini juga kita khawatirkan pemerintah juga tidak mempunyai dana untuk membiayai anggaran belanjanya. Jadi government spendingnya juga kemungkinan juga nantinya bisa tidak terpenuhi. Dan bagaimana teman-teman dunia usaha menghadapi kuartal 2? Memang yang dilakukan oleh banyak perusahaan adalah menyesuaikan kembali terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Atau kalau ekspor juga dilihat dari permintaan barang ekspor itu seperti apa. Nah, sehingga kalau terjadi pelambatan permintaan, tentunya juga kita harus menyesuaikan untuk memperkecil daripada kapasitas produksi, Mas. Nah, sebetulnya ini yang juga langkah-langkah ini yang juga sebetulnya mau tidak mau harus dilakukan oleh perusahaan. Dan sebetulnya yang kita juga prihatin karena langkah ini pasti juga akan diikuti oleh apakah itu pengurangan karyawan ataukah merumahkan karyawan dan sebagainya. Itu mau nggak mau kalau terus-terusan seperti ini kan harus ada langkah-langkah untuk menyelamatkan juga perusahaan ya, seperti itu. Jadi kuartal kedua walaupun secara
siklus biasanya lebih baik daripada kuartal pertama, tapi tentunya perusahaan pasti akan lebih berhati-hati melihat perkembangan ini. Memang kita bergantung pada perkembangan makroekonomi dunia juga, Mas ya. Lalu juga yang sebetulnya yang paling menentukan adalah juga program-program pemerintah ini juga seberapa konsistennya terhadap upaya untuk meningkatkan investasi, lalu juga untuk membuat program-program yang membuat ekonomi kita lebih mandiri, ya itu juga penting. Karena kalau kita melihat perkembangan di India juga menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya Perdana Menteri Modi ternyata menjadi dunia agak cukup surprise dengan India, karena India dianggap berhasil melakukan reformasi ekonominya gitu. Nah, kembali pemerintah kita bagaimana bisa melakukan terobosan-terobosan dan membuat dunia usaha dan masyarakat itu yakin bahwa kita dalam koridor reformasi yang ini. Nah, salah satu juga yang kami soroti adalah menyangkut masalah contohnya restitusi pajak untuk yang perusahaan ekspor. Nah, ini juga karena masih banyak keluhan dari perusahaan-perusahaan eksportir yang merasa restitusinya diprosesnya cukup lama untuk pengembalian birokrasi yang harus diperbaiki. Jadi ini kelihatannya juga harus berikan perhatian. Lalu juga yang terkait dengan pelayanan investasi juga saya pikir ini harus pemerintah juga harus serius, BKPM harus serius agar realisasi daripada investasi itu juga cukup besar. Karena kalau ini bisa jalan itu cukup menolong, Mas. Kalau yang namanya foreign direct investment ini bisa jalan, kan sekarang tingkat realisasinya dari 2010 sampai 2014 kan hanya 30%, Mas. Nah, ini kalau bisa dari komitmen yang ada bisa kita tingkatkan, ini tentu akan lebih baik gitu. Oke. Dari sisi kebijakan pemerintah sendiri yang kemudian memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia usaha, apa yang diharapkan? Ya, dalam jangka pendek ini memang yang kita harapkan adalah belanja pemerintah itu segera bisa dieksekusi. Walaupun dengan catatan tadi saya bilang kemungkinan juga ada permasalahan kalau pajaknya nggak sesuai target, berarti juga pemerintah kan agak kesulitan juga ya untuk mendanai. Tapi paling tidak sekarang adalah semua rencana belanja pemerintah terutama adalah yang terkait dengan infrastruktur itu bisa dikerjakan dengan dieksekusi dengan cepat, dan itu pun juga karena kita juga keterbatasan dana, sebaiknya juga pemerintah segera mengevaluasi infrastruktur mana saja yang mempunyai dampak besar terhadap masyarakat, dan khususnya adalah untuk menahan atau syukur-syukur bisa menumbuhkan ekonomi kita. Baik, Pak Haryadi, terima kasih atas waktu dan penjelasannya, sukses untuk dunia usaha di Indonesia. Terima kasih. Baik, pemirsa, Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Wiki Adrian untuk Expose.